Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Lama Pakuliondro, Prodi Manajemen, kelompok 11 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu Bapak Nur Sakti Eskom Mkom. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan membahas dan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Big Data pada Sosial Media sebagai Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Anggi Puspita Putri dengan NIM 02101058. Yang kedua, Nurul Aini dengan NIM 02101030. Yang ketiga, Nurniati dengan NIM 0210101049. Yang keempat, Asrini Amandani dengan NIM 02101061. Yang kelima, Yulianti dengan NIM 0210101062. Dan yang terakhir, Wahida dengan NIM 0210101017. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan membahas serta mereview jurnal Big Data. Yang pertama, nama penulis yaitu Oli Solihin. Yang kedua, judul jurnal yaitu Implementasi Big Data pada Sosial Media sebagai Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah. Dan ketiga, tahun terbit pada tahun 2021. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi Big Data pada media sosial dalam menjalankan komunikasi krisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur merupakan kajian literatur dengan pendekatan konseptual tradisional. Hasil penelitian ini juga menekankan 3 aspek yaitu 1. Pemerintah harus mendefinisikan krisis karena untuk memahami sebuah krisis yang terjadi, tentu kita harus memulai dengan mendefinisikannya. Terlebih dahulu, setiap krisis yang muncul disertai karakteristiknya tersendiri. 2. Pemerintah bisa memanfaatkan sumber informasi Big Data untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah. 3. Salah satu upaya melihat Big Data untuk mengidentifikasi masalah dengan melakukan tahap-tahapan media sosial. Di era kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi, saat ini keberadaan media sosial sudah tak bisa dipisahkan lagi dari aktivitas masyarakat dunia. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi internet telah melahirkan sebuah sistem yaitu Big Data sebagai gudang raksasa yang menampung segala informasi. Apa itu Big Data? Dikutip dari laman http://itgid.org pada 13 Juni 2021 menyebutkan, Big Data merupakan sekumpulan data dengan jumlah yang sangat besar dan kompleks. Mengingat banyaknya jumlah data yang tertampung, maka software tradisional diyakini tidak akan mampu untuk mengelola data yang sangat banyak tersebut. Big Data bisa dibilang sebagai sebuah konsep tentang kemampuan untuk menganalisa, mengumpulkan, mengerti jumlah data yang cukup besar yang datang setiap detiknya sebagai arsip, informasi, dan dokumentasi dalam Big Data. Bersumber dari beragam saluran, diantaranya dari media sosial, sensor, video surveillance, dan smart grid. Semua saluran data tersebut bermuara pada teknologi Big Data. Sebagai contoh, saat ini pemerintah Indonesia sedang dibuat kalut oleh keberadaan pandemi COVID-19. Kekalutan acap kali dikarenakan karena kurang baiknya manajemen komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat. Di saat pandemi COVID-19, pemerintah bisa menjadikan teknologi Big Data untuk kebutuhan penyusunan strategi komunikasi krisis. Pemerintah bisa memanfaatkan Big Data guna menghimpun feedback dan respon masyarakat dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari sosial media.
sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik, menentukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Berkaitan dengan sumber daya manusia serta membangun infrastrukturnya, tentu pemerintah Indonesia dikatakan lebih dari siap, tentu jika mau memanfaatkannya. Mengacu pada besarnya manfaat yang dapat ditawarkan oleh tren teknologi Big Data tersebut, menarik untuk diteliti sejauhnya implementasi teknologi Big Data untuk dijadikan sebagai acuan dalam membuat strategi komunikasi krisis oleh pemerintah. Masih seputar pandemi COVID-19, pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Bagaimana buruknya mengelola komunikasi krisis di era pandemi ini menimbulkan persoalan yang pelik. Dikutip dari laman theconversation.com, 15 Juni 2021, Human Rights Watch melaporkan bahwa pemerintah Indonesia dinilai gagal menyediakan akses informasi yang tepat serta transparan mengenai pandemi COVID-19 tersebut. Hasil pembahasan. A. Mendefinisikan krisis. Untuk memahami sebuah krisis yang langka, yang tepat dilakukan adalah memulai dengan mendefinisikannya terlebih dahulu. Setiap krisis yang muncul disertai karakteristiknya tersendiri. Definisi krisis banyak sekali muncul dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya public relation, manajemen, dan komunikasi organisasi. Dengan ini telah banyak pakar komunikasi yang menulis tentang krisis, tapi tidak ada satupun definisi tetap dari krisis yang disepakati. Kams 2010. Poin penting yang patut dibahas bahwa sebagian dari organisasi melihat krisis sebagai peristiwa yang bisa memberikan dampak positif dan juga negatif. Maksudnya, apabila krisis dapat ditangani secara tepat, maka akan berpotensi memberikan keuntungan, salah satunya berupa peningkatan reputasi terhadap organisasi atau perusahaan. Sedangkan apabila penanganan yang dilakukan tidak tepat, maka sebaliknya akan membawa organisasi ataupun perusahaan tersebut dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. B. Pemanfaatan Big Data dalam komunikasi krisis. Mengutip penelitian Kusumasari dan Rafizan 2017, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi Big Data guna mempercepat pelaksana membuat kebijakan. Melalui data yang tersedia dalam sistem Big Data, pemerintah sebenarnya sedang memberdayakan warga untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Dalam rangka mengambil sebuah keputusan, pemerintah harus melakukan langkah yang tepat dan efektif, yaitu dengan cara mengelola data-data tersebut menjadi informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. C. Media sosial dan komunikasi krisis. Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, keberadaan media sosial sudah tak bisa dipisahkan lagi dari aktivitas masyarakat dunia. Semua fenomena yang terjadi di dunia nyata akan secara otomatis menjadi bahan perbincangan para netizen, khususnya dalam media sosial. Sebuah peristiwa yang terjadi kerap menjadi viral di jagat maya dan sulit untuk dikendalikan. Dunia internet telah menjadi tempat bagi orang-orang untuk memperoleh informasi terbaru tentang krisis yang terjadi tersebut. Tantangannya adalah bagi organisasi atau institusi, pemerintah dan berbagai lembaga untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan internet dalam melakukan aktivitas komunikasi krisis. Pada sisi lain, website memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi dengan media secara lebih efektif dan efisien, dan menjadi sarana untuk mengklarifikasi informasi yang salah. McLennan dan Howell 2011. Penelitian lain terkait krisis di era media sosial dilakukan Wegley dan Zhang Jurnal Komunikasi, volume 6 nomor 1 Oktober 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir 48% dari responden menyatakan bahwa mereka menggunakan sosial media dalam strategi manajemen krisis yang dilakukan. Aplikasi yang paling sering digunakan adalah micrologging Twitter yang difokuskan untuk tujuan distribusi informasi.
Hasil penelitian yang penulis lakukan juga menekankan pada pihak manajemen organisasi agar mulai saat ini menggunakan sosial media dalam strategi manajemen krisis yang mereka terapkan. Praktisi yang cerdas mengetahui bahwa sosial media dapat membantu penilaian organisasi dalam segala sudut pandang ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Praktisi dapat memonitor isu yang berkembang di masyarakat seputar organisasi melalui sosial media. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan organisasi dalam upaya komunikasi krisis dengan melakukan analisa data di sosial media dengan melalui tahapan-tahapannya. Adapun menurut Austin 2018, tahapan-tahapan tersebut yaitu keterlibatan, interaksi, keintiman, dan pengaruh. Keterlibatan yaitu kesadaran dan kehadiran dalam komunitas krisis. Pemerintah perlu memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk menumbuhkan tingkat tinggi keterlibatan online dan kesadaran di antara masyarakat yang terkena dampak. Tingkat kesadaran dan kehadiran yang dicapai dapat diukur dengan lalu lintas situs, tampilan halaman, waktu yang dihabiskan, klik tautan dan lacak balik di Facebook, Twitter, Google, Instagram, Pinterest, YouTube, dan sebagainya. Kebutuhan emosional masyarakat yang terkena dampak harus dipertimbangkan dengan baik sehingga mereka dapat menunjukkan tindakan konstruktif yang kondusif untuk masalah pemecahan dan pengambilan keputusan. Itu diukur melalui makna di balik tulisan komentar, ulasan, dan atau media sosial. Pengaruh yaitu dampak dan pembangunan komunitas dalam komunikasi krisis. Individu, kelompok, dan organisasi yang terpengaruh dan tertarik membangun komunitas krisis online yang dicirikan oleh peningkatan multimedia yang konstan, percakapan, penerusan konten, dan komunikasi multiarah jaringan. Kelebihan: pemerintah telah melaksanakan beberapa strategi penanganan krisis untuk menghadapi situasi pandemi yang terjadi pada saat ini. Dan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada saat ini telah hadir sistem dengan informasi yang tidak terbatas yaitu Big Data. Adapun kelebihannya yaitu dengan adanya Big Data, pemerintah dapat memanfaatkan sistem tersebut untuk mengidentifikasi masalah mengenai sebuah isu yang berkembang di masyarakat. Pada saat ini, terjadi krisis informasi yang menyerang lembaga pemerintah, maka pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi krisis karena untuk memahami sebuah krisis yang terjadi, tentu kita harus memulai dengan mengidentifikasikannya terlebih dahulu sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan berdampak positif. Salah satu upaya melihat Big Data untuk mengidentifikasi masalah dengan melakukan tahapan-tahapan media sosial. Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, keberadaan media sosial sudah tak bisa dipisahkan lagi dari aktivitas masyarakat. Maka dengan ini, pemerintah bisa memanfaatkan Big Data guna menghimpun feedback dan respon masyarakat dari sistem informasi layanan pemerintahan maupun dari media sosial. Jurnal pendukung yang ada juga menunjukkan bahwa Big Data memiliki peluang dan manfaat bagi pemerintah. Peluang dan manfaat penerapan Big Data saat potensial termasuk di pemerintahan. Dengan menggunakan data, kebijakan publik bisa didesain dan implementasikan lebih efektif dan tepat untuk mencapai sasaran. Kekurangan mengutip penelitian dilakukan ASIS dan Jackson 2020 menguraikan permasalahan mengenai buruknya komunikasi krisis terkait pandemi ini. Problem komunikasi krisis pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah telah melaksanakan beberapa strategi penanganan krisis, namun dalam praktiknya sebagaimana dia sebutkan dalam fase krisis masih terdapat beberapa kekurangan. Tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, terbentuknya ketidakpercayaan publik muncul karena kerap kali terjadi blunder yang dilakukan oleh para pejabat negara terkait yang justru kontraproduktif terhadap kewajiban pemerintah
untuk menangani wabah COVID-19. Kedua, inkonsistensi pesan komunikasi publik. Problem komunikasi selanjutnya adalah kegagalan pemerintah dalam mengkonstruksi pesan komunikasi publik yang tentu saja berimbas cukup fatal. Koordinasi yang buruk seringkali karena gagal memahami pesan. Dampaknya terjadi konsistensi pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Akhirnya keputusan yang dihasilkan tidak berubah dengan baik di lapangan, padahal konsistensi diperlukan dalam mengetahui dan memahami pesan, seperti Peter Mandelstam sebagai On Mess of Report 2020. Yang ketiga, tidak munculnya sense of crisis saat terjadi krisis. Sudah seharusnya hal yang dilakukan adalah meredam krisis tersebut agar pemerintah dapat keluar dari fase krisis. Di tengah krisis yang terjadi, berbagai stakeholder memunculkan statement yang justru menunjukkan kesan bahwa pemerintah tengah tak serius dalam mengenai krisis.